Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kami curahkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan membahas topik yang memang harus dibahas karena ini tuh berkaitan dengan perilaku anak remaja, yaitu tentang kenakalan remaja. Kenapa saya memilih topik kenakalan remaja? Karena kalau saya lihat-lihat dari sekitar saya juga, di era modern, di era canggih teknologi ini, banyak sekali anak-anak remaja yang salah pergaulan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang nilai agama dan norma sosial. Apa aja contohnya? Contohnya itu seperti tawuran, bolos sekolah, narkoba, judol, dan yang paling parahnya lagi itu berpacaran tapi tinggal serumah dan sudah berhubungan selayaknya suami istri. Nah, itu bahaya banget. Kenapa bahayanya? Karena kita itu sebagai remaja masih memiliki banyak mimpi, cita-cita yang belum tercapai. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, sudah berbuat seperti itu nama baik kita akan tercoreng, reputasi kita akan menurun. Jadi kita sebagai anak remaja harus fokus terlebih dahulu mengejar mimpi-mimpi, cita-cita, dan yang paling penting membanggakan kedua orang tua. Jangan karena kalian nafsu, jadi niat-niat baik itu, cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian yang dari dulu itu jadi terlupakan, jadi hilang, hanyut gitu aja. Kenakalan remaja menurut pandangan Islam juga yaitu penyimpangan akhlak yang tidak kuat iman, yang kurangnya pendidikan agama, serta pengaruh pergaulan yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai remaja itu harus bisa menjaga diri kita dan menjauhi hal-hal yang negatif itu, apalagi untuk yang perempuan. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak remaja menjadi salah pergaulan? Sebenarnya tuh ada banyak faktor, tapi di sini saya akan menyebutkan 2 faktor saja, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan dan pergaulan. Oke, yang pertama faktor keluarga. Nah, faktor keluarga itu mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua, mungkin karena orang tuanya sibuk atau bahkan bercerai. Nah, terus juga mungkin karena lingkungan keluarga yang menurut dia itu tidak nyaman. Terus selanjutnya yang kedua itu faktor lingkungan dan faktor pergaulan. Nah, faktor ini tuh yang sangat banyak, yang sangat besar menimbulkan atau memicu pergaulan bebas ini atau kenakalan remaja ini. Kenapa? Karena anak remaja itu masih labil. Dia itu pengen terlihat lebih keren, banyak teman, dan dipuji. Oleh karena itu, sekarang itu banyak anak-anak remaja yang ikut-ikutan, yang coba-coba alias FOMO, supaya dirinya itu terlihat keren di depan orang lain. Padahal itu tidak bagus, tidak baik. Dan akhirnya si remaja itu masuklah ke pergaulan bebas atau ke kenakalan remaja ini. Dan pasti ada beberapa orang yang kalau misalnya tidak ikut-ikutan dengan temennya, dia tuh merasa takut teman-temannya tuh menjauh dari dia. Teman-temannya itu bilang, kamu mah kurang gaul, kamu mah gak seru, kamu mah cemen gitu. Nah, maka dari itu kata-kata itu juga sebagai pendorong anak-anak remaja itu ikut ke pergaulan yang tidak baik. Kalau kalian sudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak layak, yang tidak senonoh, yang melanggar norma itu, pasti yang akan menyesal suatu saat nanti itu diri kalian sendiri, dan orang tua juga pasti akan sedih dan kecewa. Nah, maka dari itu kita itu harus bisa mencari teman yang baik. Kita itu harus memilih teman yang kalau misalnya ada waktu luang perginya ke masjid, bukan ke klub dan tempat-tempat negatif lainnya. Ada hadis yang menjelaskan tentang pentingnya memilih teman yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, selanjutnya gimana sih caranya supaya kita tuh tidak terjerumus dalam kenakalan remaja? Caranya itu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencari teman dan pergaulan yang baik, yang positif. Nah, yang ketiga, membangun keharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Nah, sekarang ayo kita sebagai remaja jangan lagi terjerumus dalam kenakalan remaja. Kita harus bisa menjadi remaja yang baik, sukses, mencapai cita-cita dan mimpi, membanggakan kedua orang tua, bertanggung jawab, dan yang paling penting berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan negara. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.